Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Five Diligent dan Five Polite. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran beribadah puasanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sekarang Miss Indah akan memberikan review materi untuk penilaian akhir tahun ya. Nah, silakan disimak dengan baik-baik ya teman-teman. Materi pertama yaitu memahami Quran Surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107. Jumlahnya ada 7 ayat. Surat Al-Ma'un ini termasuk surat Makkiyah. Surat Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Oke, sekarang Miss Indah akan membacakan dulu surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, orang-orang yang berbuat ria dan enggan menolong dengan barang berguna. Oke teman-teman, kita bahas ya. Ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah teman-teman, pendusta agama adalah seseorang yang mengakui beragama Islam, tapi ia tidak menjalankan perintah yang ada dalam agama tersebut. Ya. Nah, apa saja nih yang termasuk orang yang mendustakan agama? Nah, dalam surat Al-Ma'un ini dijelaskan beberapa contoh orang-orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim yaitu menyakiti anak yatim, ya, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatan. Anak yatim itu kan anak yang tidak memiliki ayah ya. Nah, misalnya ada anak yatim kemudian kita malah menghina atau tidak mau berteman atau melakukan kejahatan fisik seperti memukul dan lain sebagainya, itu termasuk menghardik anak yatim. Padahal seharusnya kita itu menyantuni, menyayangi anak yatim. Karena kata Rasulullah, siapa yang mengusap kepala anak yatim karena sayang, maka Allah mencatat baginya dengan setiap rambut yang tersentuh tangannya satu kebaikan, serta setiap rambut itu akan menghapus satu dosa darinya dan menaikkan satu derajat. Wah, subhanallah ya. Maka dari itu kita harus menyayangi, menyantuni anak yatim. Kemudian yang termasuk pendusta agama lagi yaitu yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Teman-teman, ini tidak menganjurkan saja termasuk pendusta agama, apalagi
yang tidak memberi makan orang miskin padahal ia mampu memberi makan. Jadi nih, misalnya tetangga teman-teman ada orang miskin. Nah, tapi misalnya teman-teman juga sedang dalam keadaan tidak bisa memberi makanan. Nah, teman-teman tetap punya kewajiban, yaitu menganjurkan kepada saudara teman-teman atau tetangga teman-teman yang lain yang mampu. Diajak sama teman-teman untuk memberi makan orang miskin tersebut. Ya. Kemudian, ciri yang selanjutnya pendusta agama yaitu orang yang sholatnya lalai. Lalai dalam sholat itu teman-teman bisa menunda-nunda sholat, atau meninggalkan sholat, atau main-main ketika sholat, atau cepat-cepat ketika sholat, dan lain sebagainya. Kemudian ciri pendusta agama selanjutnya yaitu yang berbuat riya, yaitu melakukan sesuatu bukan karena Allah. Yaitu orang yang melakukan sesuatu bukan karena Allah, tetapi ingin dilihat orang lain, ingin dipuji oleh orang lain. Contohnya misalnya, teman-teman melaksanakan sholat nih. Ketika sendiri teman-teman cepat-cepat ya membaca suratnya yang pendek-pendek. Tapi ketika ada orang lain yang melihat teman-teman sholat, teman-teman langsung benar-benar khusyuk sholatnya. Gerakannya benar-benar teman-teman hati-hati, bacaannya yang panjang. Nah gitu ya, jadi itu contoh orang yang riya, melaksanakan sesuatu bukan karena Allah tapi karena ingin dipuji atau dilihat orang lain. Dan yang terakhir yaitu yang enggan menolong dengan barang berguna. Barang berguna itu banyak ya teman-teman, bisa uang, bisa barang, bisa tenaga, ya bisa pendapat. Nah, jadi misalnya ada tetangga yang mau pindahan, terus kebetulan tidak ada yang membantu. Nah, kita juga harus membantu ya kalau misalnya kita sengaja karena malas gitu ya, tidak mau membantu. Nah, berarti kita enggan menolong, berarti ya termasuk pendusta agama. Atau misalnya ada yang terkena musibah saudara kita, kita mampu ya memberikan makanan atau memberikan pakaian, tapi kita tidak mau gitu ya alasannya. Nah, termasuk berarti pendusta agama. Tentu saja pendusta agama ini merupakan dosa yang sangat besar ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita menjauhi ciri-ciri pendusta agama tersebut. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu Rasul Ulul Azmi. Nah teman-teman, Ulul Azmi yaitu golongan Rasul yang memiliki ketabahan luar biasa ya. Jadi Rasul-Rasul ini sangat sabar ketika menjalankan perintah Allah untuk menyebarkan agama Islam. Sebenarnya semua nabi dan rasul juga sabar, tapi 5 rasul ini lebih sabar daripada yang lain ketika menyebarkan agama Islam dan mendapat cobaan yang lebih besar gitu ya ketika menyebarkan agama Islam. Siapa saja yang termasuk Rasul Ulul Azmi? Yaitu ada 5: Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, beberapa ciri yang dimiliki oleh para Rasul Ulul Azmi yaitu memiliki kesabaran yang tinggi dalam berdakwah, senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaumnya, memiliki mukjizat yang luar biasa. Nah teman-teman, sekarang kita bahas satu persatu kisah kesabaran para Rasul Ulul Azmi ya. Oke, Rasul Ulul Azmi yang pertama yaitu Nabi Nuh. Nah, sekarang Miss Indah akan membacakan cerita tentang kesabaran Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah Rasul yang merupakan keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam.
diutus oleh Allah di negeri Armenia. Beliau mengajarkan kaumnya untuk menyembah kepada Allah dan melarang kaumnya memperhambakan diri kepada selain Allah. Mulai usia Nabi Nuh 40 tahun hingga 950 tahun, beliau mengembangkan ajaran-ajaran agama Allah, yaitu ajaran Islam. Akan tetapi manusia di waktu itu tidak memperdulikan ajaran agama Allah tersebut. Bahkan sebaliknya, mereka memperolok bahkan membenci kepada Nabi Nuh, sehingga hanya sedikit sekali yang mau beriman kepada Allah. Untuk hal itu Nabi Nuh menangis karena sedihnya atas keingkaran kaumnya tersebut. Selama ratusan tahun beliau menjalankan tugas kerasulan, hanya sedikit sekali yang mau beriman kepada Allah. Karena itulah Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu, karena Allah bermaksud untuk menenggelamkan kaum yang durhaka itu. Tidak lama setelah selesainya kapal kayu besar Nabi Nuh, berhembuslah angin topan yang sangat dahsyat. Hujan turun dengan lebat, mata air bersemburan dari mana-mana yang terus-menerus tak henti-hentinya selama berhari-hari. Air pun bertambah tinggi dan bumi berubah menjadi lautan yang sangat luas. Nabi Nuh melaksanakan perintah Allah. Naiklah beliau dengan orang-orang yang beriman ke atas bahtera, sehingga selamatlah mereka dari banjir yang sangat dahsyat. Di tengah kapal sedang berlayar, tampaklah oleh Nabi Nuh anaknya yang hampir tenggelam. Maka berserulah Nabi Nuh, "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau menjadi manusia yang ingkar terhadap Allah." Akan tetapi, anak Nabi Nuh menolak seruan bapaknya dan berusaha berenang ke arah gunung. Namun, air bah segera menenggelamkannya. Menyaksikan hal itu Nabi Nuh sangat sedih, begitu sedihnya sehingga Nabi Nuh menyeru kepada Allah, "Oh Tuhanku, anakku telah mati tenggelam sedangkan ia termasuk keluargaku, padahal Allah telah berjanji akan menyelamatkan kami." Kemudian Allah berfirman, "Hai Nuh, sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu bukanlah termasuk keluargamu." Menerima firman Allah tersebut, Nabi Nuh dengan sangat takutnya meminta ampun kepada Allah karena telah berkata dengan tak tahu apa yang dilarang oleh Allah, yaitu meminta agar anaknya diselamatkan, padahal anaknya termasuk golongan orang yang durhaka. Setelah orang kafir ditelan oleh air, tinggallah orang-orang yang beriman yang mulai menempuh hidup baru di bawah bimbingan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh wafat pada usia 950 tahun, akan tetapi selama beliau melaksanakan tugas kerasulannya, hanya sedikit sekali yang mau beriman. Nah, itu kisah kesabaran Nabi Nuh. Kemudian, kisah kesabaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim merupakan seorang nabi yang hidup di masa jahiliyah, masa di mana puncak dari berkumpulnya orang musyrik dan kafir. Beliau lahir pada tahun 2295 sebelum Masehi di Mausul. Nabi Ibrahim merupakan anak dari seorang pengrajin berhala yang termasyhur pada zaman tersebut. Pada zaman beliau di Mausul diperintah oleh Raja Namrud yang memerintahkan rakyatnya untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Pada saat Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud memerintahkan agar setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Ayah Nabi Ibrahim menyembunyikan beliau di hutan untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pasukan Raja Namrud. Saat Nabi Ibrahim mulai tumbuh besar, beliau mulai berpikir kenapa masyarakat menyembah berhala, padahal berhala hanya benda mati yang terbuat dari batu, sehingga beliau tidak mau menyembah berhala. Beliau melihat benda-benda di langit seperti bintang dan bulan, kemudian beliau berpikir bahwa apakah benda-benda di langit itu adalah Tuhan? Namun beliau melihat bulan, bintang, dan matahari tersebut terbenam dan menghilang, sehingga beliau berkata, "Aku tidak akan bertuhan kepada benda-benda seperti itu." Hal ini telah dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 76-79. Saat Nabi beranjak dewasa, Allah memberikan akal,
pikiran yang luar biasa cerdas sehingga saat itulah Nabi Ibrahim mulai berdakwah. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau dihadang dengan persoalan berat. Masa jahiliyah adalah masa keserakahan dan keburukan umat manusia terbesar. Berhala tersebar di mana-mana dijadikan Tuhan yang disembah oleh Raja Namrud dan rakyatnya. Suatu hari, pada saat orang-orang di negeri Nabi pergi dan meninggalkan kampungnya, Nabi Ibrahim memiliki akal untuk menghancurkan semua berhala-berhala itu. Beliau menghancurkan berhala dengan sebuah kapak, lalu menyisakan satu berhala dan sengaja menaruh kapak sebagai kalung berhala tersebut. Setelah Raja Namrud dan pengikutnya kembali, Raja Namrud sangat marah mengetahui kejadian tersebut. Raja langsung menuduh Nabi Ibrahim sebagai pelakunya karena raja tahu bahwa beliau tidak suka terhadap berhala. Raja meminta agar Nabi Ibrahim dibawa ke hadapannya untuk dihukum. Nabi Ibrahim tidak mengaku bahwa ialah yang menghancurkan berhala itu. Dengan kecerdasan Nabi, beliau berkata bahwa berhala yang berkalung kapak itulah yang menghancurkan berhala yang lain. Raja Namrud tertawa dan mengatakan bahwa tidak mungkin berhala batu bisa melakukan hal seperti itu. Dari situlah Nabi lalu mengatakan bahwa berhala yang tidak bisa melakukan apa-apa kenapa harus disembah. Mendengar perkataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Raja Namrud tersadar bahwa berhala yang mereka sembah selama ini bukanlah Tuhan. Raja Namrud semakin marah terhadap beliau. Raja memerintahkan pasukannya untuk membakar beliau hidup-hidup. Nabi diikat di tengah tumpukan kayu, lalu Raja memerintahkan untuk menghidupkan api untuk membakar Nabi Ibrahim. Atas kuasa dan izin Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan dari kobaran api yang panas tersebut. Melalui surat Al-Anbiya ayat 69 Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim." Betapa terkejutnya Raja Namrud dan pengikutnya ketika api yang besar itu padam. Nabi Ibrahim keluar tanpa luka sedikit pun. Nah, itu tadi kisah kesabaran Nabi Ibrahim. Kemudian kisah kesabaran Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa adalah anak dari Nabi Yakub bin Ishak yang berasal dari suku Lewi negara Mesir. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1450 sebelum Masehi. Nabi Musa memiliki kitab suci Taurat. Beliau merupakan salah satu nabi yang masuk ke dalam Rasulul Azmi. Umat Nabi Musa bernama Bani Israel. Pada saat kelahiran beliau, Mesir diperintah oleh seorang raja yang zolim bernama Fir'aun. Raja Fir'aun itu sangat keras, kejam, dan sewenang-wenang sehingga rakyatnya hidup dalam ketakutan dan tidak tenang. Raja Fir'aun juga memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyembahnya seperti Tuhan. Pada suatu hari Raja Fir'aun diramal. Dikatakan bahwa Raja Fir'aun akan dibinasakan oleh seorang anak laki-laki keturunan Bani Israel. Mendengar ramalan tersebut, Raja Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang dilahirkan di wilayah Mesir agar dibunuh tanpa terkecuali. Setiap tentara Raja Fir'aun diperintahkan memasuki rumah-rumah penduduk Mesir agar tidak ada satupun bayi laki-laki yang hidup. Namun atas kehendak dan seizin Allah telah lahir seorang bayi laki-laki keturunan Yakub bin Ishak yang sehat. Untuk menghindarkan dari kejaran tentara Raja Fir'aun, bayi Nabi Musa dihanyutkan ke sungai Nil. Singkat cerita, Nabi Musa ditemukan oleh istrinya Fir'aun dan akhirnya diangkat menjadi anak angkat ya. Nah, setelah dewasa, Nabi Musa dikaruniai kecerdasan dan kesempurnaan jasmani oleh Allah. Melihat kesengsaraan kaum Bani Israel yang ditindas oleh Raja Fir'aun, beliau berjanji akan membela kaum Bani Israel yang lemah. Karena itulah beliau memilih untuk meninggalkan istana Raja Fir'aun. 10 tahun Nabi Musa keluar dari Mesir. Setelah beristri Safura, anak dari Nabi Syuaib, beliau bertekad untuk kembali ke Mesir menemui keluarganya agar tidak tertangkap oleh tentara Mesir. Beliau melewati Bukit Tursina. Saat di Bukit Tursina, Nabi Musa melihat ada sinar api di atas bukit.
Saat beliau mendekati api tersebut, terdengar suara seruan yang mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Di Bukit Sina beliau menerima wahyu pertamanya. Di bukit tersebut Allah juga memberikan mukjizat kenabian kepada Nabi Musa melalui tongkatnya. Saat diletakkan ke tanah, tongkat tersebut berubah menjadi ular besar. Ketika diambil oleh Nabi Musa, tongkat itu kembali berubah menjadi tongkat biasa. Nabi Musa juga memiliki mukjizat dapat menyembuhkan orang sakit. Kedua mukjizat yang dimilikinya tersebut digunakan untuk membantu kaum tertindas. Sesampainya di Mesir, beliau diperintahkan oleh Allah agar mendakwah dan membawa umat Fir'aun ke jalan yang benar menyembah Allah. Kemudian beliau menemui Fir'aun dan berdakwah kepadanya bahwa apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun menyiksa Bani Israel adalah sebuah kejahatan. Selain itu, beliau juga mengingatkan Raja Fir'aun agar kembali ke jalan Allah untuk segera bertobat dan meminta ampunan. Sayangnya Raja Fir'aun menolak, dia malah semakin murka kepada Nabi Musa. Raja Fir'aun meminta bukti akan adanya Allah. Beliau lalu menunjukkan mukjizatnya. Tongkat yang dipegang beliau dibiarkan menjadi ular yang mengejar Fir'aun. Namun Fir'aun malah menuduh beliau sebagai seorang tukang sihir. Raja Fir'aun memerintahkan untuk membunuh Nabi Musa dan semua pengikutnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Musa dan para pengikutnya berusaha menyelamatkan diri dengan pergi dari Mesir. Namun pasukan Raja Fir'aun terus mengejar mereka. Dalam keadaan terdesak, beliau berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan untuk semua umatnya. Allah sangat menyayangi Nabi Musa. Doa beliau pun terkabul. Saat beliau dan pengikutnya sudah terpojok di Laut Merah, Allah memberikan mukjizat selanjutnya dengan mengetukkan tongkatnya. Beliau membelah laut dan kemudian Nabi Musa serta para pengikutnya bisa melewati laut tersebut. Nah, tetap ya, Raja Fir'aun dan pengikutnya itu mengikuti dari belakang. Tetapi ketika Nabi Musa dan pengikutnya sudah sampai di seberang laut, sedangkan Raja Fir'aun dan pengawal-pengawalnya masih di tengah Laut Merah, langsung diketukkan lagi tongkat Nabi Musa sehingga laut yang terbelah itu menjadi menyatu kembali. Sehingga Raja Fir'aun dan juga semua pengikutnya itu meninggal. Itu adalah kisah kesabaran Nabi Musa. Kemudian selanjutnya kisah kesabaran Nabi Isa. Nabi Isa alaihi salam mendapat tugas dari Allah untuk menyebarkan agama Islam atau berdakwah di daerah Galilea. Namun, kaum Yahudi memintanya untuk menunjukkan mukjizat Nabi Isa yang dapat memperkuat dan membenarkan dakwah serta risalahnya. Atas izin Allah, Nabi Isa menunjukkan kemukjizatannya, yaitu beliau mampu membuat burung dan meniupnya sehingga menjadi hidup, menyembuhkan orang yang buta hingga bisa melihat lagi, menyembuhkan penyakit kusta, dan menghidupkan orang yang mati. Beliau menegaskan bahwa kemampuannya adalah atas izin Allah, bukan dari beliau sendiri. Selama proses dakwah, Nabi Isa menghadapi bangsa Yahudi dengan berbagai kesulitan. Bahkan mereka sering mengolok-oloknya dengan mengatakan bahwa beliau anak haram dan ibunya seorang pezina. Nabi Isa pun merasa bahwa bangsa Yahudi ingkar terhadap kerasulannya dan menghalangi dakwahnya. Keingkaran kaum Yahudi bermula karena mereka menolak tujuan dakwah Nabi Isa, yaitu pertama, untuk membasmi kegilaan mereka terhadap materi yang menyebabkan kelalaian terhadap Tuhan. Kedua, mengoreksi ajaran para pendeta yang mengaku-ngaku bahwa mereka penghubung antara manusia dan Tuhan, sehingga tanpa mereka maka tidak sempurna hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika penolakan Bani Israel semakin menjadi-jadi, Nabi Isa menyingkir dan pergi menuju Baitul Maqdis pada saat hari raya umat Yahudi. Kejadian ini membuat para pendeta Yahudi marah karena mereka khawatir jika ajaran Nabi Isa akan menyebar. Lalu mereka membuat berita dusta atau berita bohong tentang Nabi Isa kepada penguasa Romawi, yaitu Raja Pilatus, pengganti Raja Herodus di Palestina. Akibat hasutan tersebut, wakil raja atau gubernur yang berada di Baitul Maqdis menerima surat dari raja yang berisikan perintah untuk membunuh Nabi Isa.
Maka gubernur Baitul Maqdis segera menjalankan perintah raja. Ketika masa pengejaran tersebut, Nabi Isa sedang bersama dengan 12 sahabatnya, atau yang dalam Al-Quran disebut sebagai Hawariyin. Tapi salah seorang dari mereka, Yahuza atau Yudas, ternyata berkhianat dengan menunjukkan persembunyian Nabi Isa. Maka terkepunglah Nabi Isa oleh pasukan gubernur yang datang beserta sekelompok orang Yahudi. Ketika itu adalah hari Jumat sore menjelang malam Sabtu. Namun Allah berkehendak lain dan menyelamatkan Nabi Isa dari kelicikan kaum Yahudi. Allah kemudian menyerupakan Yahuda seperti wajahnya Nabi Isa. Dengan demikian para prajurit menangkap Yahuda yang mirip dengan Nabi Isa dan menyerahkannya kepada Raja Pilatus. Mereka kemudian menyalib dan membunuhnya seperti yang dikisahkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 dan 158. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menyebutkan mayoritas ulama menyatakan Nabi Isa diangkat jasad dan nyawanya sehingga beliau sampai sekarang masih hidup dengan tubuh dan nyawanya ke langit. Para ulama mengartikan kata tawaffa berarti tidur berdasarkan riwayat dari Ibnu Jarir At-Tabari yang mengatakan bahwa makna lafal inni mutawaffika adalah mengangkatnya dalam keadaan tidur. Hal ini juga sebagaimana riwayat dari Hasan bahwa Rasulullah pernah berkata kepada kaum Yahudi bahwa Nabi Isa belum wafat dan akan datang sebelum hari kiamat. Yang terakhir yaitu salah satu kisah kesabaran Nabi Muhammad. Dalam hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad adalah seorang nenek tua Yahudi. Kebetulan jika Nabi ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah lewat, si nenek sedang menyapu rumahnya. Buru-buru si nenek mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkan sampah dan debu itu ke Rasulullah. Rasulullah terkejut namun ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. Assalamualaikum, sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. Enyah kau, kata si nenek. Keesokan harinya Rasulullah lewat lagi di depan rumah si nenek. Masya Allah, ternyata si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini dia juga meludahi Rasulullah. Bagaimana sikap Nabi Muhammad? Lagi-lagi Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah tidak terpengaruh. Begitulah beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah si nenek tersebut. Setiap kali itu pula ia menerima lemparan sampah dan debu. Rasulullah tetap saja tidak marah. Suatu kali Rasulullah lewat di depan rumah sang nenek, tapi kali ini beda. Si nenek tidak kelihatan. Padahal Rasulullah sudah siap-siap menyapanya. Aneh, pikir Rasulullah, pasti ada sesuatu yang terjadi pada si nenek. Rasulullah mendatangi tetangga si nenek. Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumahmu ini? Aku tidak melihatnya hari ini, tanya Rasulullah. Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasul? Bukankah selama ini ia selalu menghinamu? Rasulullah hanya tersenyum mendengar pertanyaan tetangga si nenek. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek itu tinggal sebatang kara, sendirian, dan kini sedang sakit keras. Maka bergegaslah Nabi Muhammad menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu Rasulullah membantu memasak, mengambil air dari sumur, membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek heran melihat ada orang yang membantunya. Ia berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Akhirnya tahulah ia siapa sebenarnya yang membantunya. Begitu melihat wajah Rasul yang sangat tulus, nenek menitikkan air mata. Selama ini tidak ada yang mau merawat dirinya, tapi justru orang yang selama ini dihinanya dengan penuh kasih sayang telah peduli dan mau merawatnya. Sungguh mulia hati orang ini, pikir si nenek. Lalu nenek tua renta itu meminta maaf kepada Rasulullah.
Akhirnya si nenek yang selalu melempar sampah, debu, bahkan kotoran itu masuk Islam. Ia kemudian menjadi salah seorang muslimah Yahudi yang taat di masa Rasulullah. Nah, itu adalah kisah kesabaran Nabi Muhammad. Oke teman-teman, ada lagi ya review materi untuk penilaian akhir tahun, yaitu tentang kisah Luqman Hakim, di mana PowerPoint-nya terpisah, dan juga kisah hidup Nabi Muhammad SAW. Itu juga ada videonya yang akan Miss Indah kirimkan. Oke teman-teman, sekian saja review materi yang bisa Miss Indah sampaikan. Apabila ada yang kurang difahami dan ingin ditanyakan, ditunggu ya oleh Miss Indah. Silakan boleh WA Miss Indah atau boleh di grup juga. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.